Terkadang saya dikritik oleh teman kalau membuat atau mendesain PCB itu yang simple-simple saja, kecil mungil tapi bertenaga. Saya yo bingung lah Mas Bro, yang dimaksud kecil mungil itu mungilnya seberapa, dan yang dimaksud bertenaga itu tolok ukur tenaganya kira-kira minimal berapa. Kan bingung juga Bro ya. Kalau yang kita kendaki adalah desain yang kecil mungil, maka sudah pasti kita harus mempergunakan komponen jenis SMD seperti ini. Tapi masalahnya adalah kita yang tinggal di Indonesia ini, apalagi kebanyakan dari kita yang hidupnya di pelosok kampung, pasti nggak ngeh ya, nggak gablek. Tidak segala-galanya lah pokoknya untuk mempergunakan part SMD dalam kegiatan hobi elektronik kita sehari-hari ya. Ya meskipun tentunya ada segelintir orang yang di luar sana yang sudah terbiasa dengan part-part SMD seperti ini ya, tapi saya yakin masih sangat jarang ya. Baik, untuk menjawab tantangan seperti ini, yakni mendesain PCB dengan ukuran yang sekecil mungkin namun tetap dengan mempergunakan komponen-komponen jenis stroke hole atau komponen makro, maka kali ini saya coba mendesain sebuah power amplifier yang nantinya besar PCB-nya tidak lebih besar daripada PCB transistor final ini. Ini kan PCB rangkaian transistor final amplifier Mas Bro. Nah ukurannya segini. Nah ini nanti rencananya saya akan buat PCB yang kira-kira ukurannya cuma selebar ini, tapi sudah komplit dengan rangkaian driver dan semua rangkaiannya sudah jadi satu di sini. Jadi sangat kecil gitu ya. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah desain power amplifier yang sudah terdapat tempat transistor final, R kapur, dan termasuk drivernya juga sudah jadi satu atau sudah ada semua di sini ya. Dimensi panjangnya cuma sekitar 20 cm dan lebarnya hanya sekitar 3 cm. Loh, kecil Bro ya. Telung senti mungsu 20 cm. Sekali lagi, ini adalah rangkaian driver power amplifier sekaligus transistor finalnya ya. Komponennya juga pakai komponen biasa, bukan komponen SMD. Nah, dengan memakai komponen biasa ini, saya jamin PCB standar Pertinax seperti ini tidak akan bisa atau sanggup dipergunakan karena terbatas dengan layernya yang cuma satu atau single layer saja. Jangankan single layer, double layer pun saya yakin masih cukup kesulitan untuk mengimplementasikannya. Nah, khusus untuk desain yang ini saya mencoba membuat PCB-nya dengan desain PCB 6 layer. Sekali lagi 6 layer atau 6 layer. Bagi yang belum paham apa itu PCB single layer, double layer, multi layer, dan seterusnya. Single layer contohnya ya ini Mas Bro, hanya tersedia satu lapis tembaga di bagian bawah saja, atau jalur PCB-nya hanya ada satu di bagian bawah seperti ini. Ini single layer atau yang biasa disebut PCB umum, PCB pasaran yang ya bisa dianggap versi murahnya gitu ya. Sedangkan yang double layer atau dual layer contohnya ya ini standar internasional minim ya seperti ini. Ada lapisan atas atau jalur atas dan juga ada jalur yang di bagian bawah. Itu makanya disebut dual layer atau double layer gitu ya. Sedangkan yang 4 layer atau 6 layer atau 8 layer dan seterusnya adalah selain ada jalur PCB yang kita sebut dengan bagian atas atau top layer yang di atas PCB ini, kita juga bisa membuat jalurnya ada di tengah-tengah atau ada di internal atau di lapisan dalam PCB ini. Di dalam jalur dalam PCB-nya itu ada jalur yang juga bisa kita buat ya. Ya kurang lebih ilustrasi susunan lapisan PCB-nya kira-kira seperti ini Mas Bro ya. Nah, untuk membuat PCB dengan lapisan 6 layer semacam ini, saya mempergunakan layanan desain software PCB gratis dari iseda.com. Namun di sini kita perlu mengaktifkan toolsnya terlebih dahulu ya, karena versi software standarnya atau defaultnya itu hanya support 2 layer saja.
Jadi untuk mengaktifkan softwarenya agar support untuk PCB 6 layer atau bisa digunakan untuk membuat PCB 6 layer ke atas, silahkan pilih menu tools yang ada di sini, kemudian pilih layer manager dan pilih opsi Cooper layer menjadi 4 atau 6 atau sesuai dengan yang kalian butuhkan. Cuma gitu ya. Contoh penerapannya adalah ini di sini di jalur-jalur PCB ini terlihat ada yang warna merah, biru, hijau muda, hijau tua, abu-abu dan lain-lain. Warna-warna ini adalah yang ada di dalam PCB, di dalam lapisan PCB 6 layer ini ya. Untuk yang warna merah adalah yang paling atas, warna abu-abu adalah jalur di lapisan kedua atau layer kedua, hijau tua adalah lapisan atau layer ketiga, dan seterusnya gitu ya. Nah, dengan tersedianya sekian banyak layer, maka akan sangat mempermudah kita untuk membuat jalur-jalur PCB tanpa terganggu jalur-jalur lain yang saling berhimpitan atau bertabrakan. Gitu maksud dan tujuannya. Dan tentu saja tidak semua perusahaan layanan cetak PCB bisa menyediakan fitur seperti ini selain glcpcb.com yang memang paling profesional dalam melayani jasa cetak PCB, mulai dari PCB single layer, 2 layer, sampai 8 layer sekaligus. Nah, barangkali ada yang penasaran dengan layanan PCB 6 layer, buruan order ke glcpcb.com, mumpung saat ini ada promo berupa diskon sampai $10 khusus untuk layanan PCB 6 layer. Jika ada yang masih kurang jelas dengan penjelasan tentang PCB 6 layer, silahkan baca-baca lagi deskripsi dan detail informasi yang tersedia di halaman website glcpcb.com. Baik, untuk sementara desain PCB ini masih dalam proses order atau masih dalam proses pembuatan di glcpcb.com. Jika nanti PCB-nya sudah datang, maka akan saya update kembali dan saya rakit amplifier yang mempergunakan PCB 6 layer ini di video-video saya yang akan datang. Desain PCB-nya bisa di-download di kolom deskripsi video ini, dan cara order di glcpcb.com adalah begini.